Nah, ternyata setelah aku tanya-tanya dan aku banding-bandingin, kayaknya bakal sangat riskan gitu loh kalau ini nilainya aku masukin ke ITB. Oke, perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Hafidatau dari jurusan Fisika ITS ya. Jadi aku angkatan 2019, jadi sekarang masih semester 3 mau ke 4 ini. Kan ini udah libur. Gini, kalau untuk masalah cerita gagal dari SNMPTN kan awalnya kan aku pengennya ITB kan. Dulu itu aku pengen masuk ITB. Nah, akhirnya gini, aku masukin aja SNMPTN ke ITB, tapi aku paham banget kalau nilaiku ini masih belum mencukupi. Nah, tapi aku cuma ngandelin sertifikat juara lombaku dulu aja, olimpiade itu. Nah, tanpa memperhitungkan kayak sainganku yang ada di daerah ini siapa aja gitu. Ya alhasil aku gagal, tapi meskipun aku gagal di SNMPTN, aku itu nggak kaget gitu kan. Kalau ya udah, kalau SNMPTN aku udah coba paling nggak ngincer mimpiku itu dulu, yaitu masuk ITB itu. Untuk departemennya waktu itu aku coba masuk Fakultas FMIPA. Mungkin karena ITB tahu sendiri lah, grade-nya tinggi jadi nggak keterima sih. Kan kalau zamanku dulu tahun 2019 itu kita dapat nilai dulu, baru kita daftarin ke kampusnya kan kalau untuk SBMPTN. Nah, waktu itu aku juga sempat tanya-tanya sama teman-temanku. Yang aku tahu kalau dia pengen masuk ITB kan, nah itu aku tanya chat WA, nilaimu berapa nih gitu kan. Nah ternyata setelah aku tanya-tanya dan aku banding-bandingin, kayaknya bakal sangat riskan gitu loh kalau ini nilainya aku masukin ke ITB. Akhirnya aku pindahin ke ITS gitu. Soalnya kalau meskipun kalau aku maksa ITB nanti takutnya aku nggak kuliah tahun ini, meskipun ya kayak gitu sih. Jadi itu pertimbanganku, ketimbang menyesal di akhir. Jadi aku udah perhitungkan bener-bener, udah survei duluan, aku masukin ITS dan aku udah pede banget gitulah bahasanya masuk ITS itu. Sebenarnya kalau untuk cara belajarku nggak terlalu nggak terlalu wah banget gitu kan. Cuman kalau dari aku sendiri, aku kan udah nyiapin SBM semenjak kelas 12 awal, yaitu semester 1 itu dulu kan. Itu udah langganan semua bimbel online gitu, kayak Kuiper, Zenius, sama waktu itu mungkin ada Ruang Guru lah. Nah itu aku udah ikutin gitu, habis itu buka-buka materi yang ada di YouTube juga. Nah, terutama aku kebantu kayak ngejar materi itu di bimbel online itu sih. Habis itu selain itu aku juga banyakin latihan soal. Kita tahu kan kalau soal UN sama SBM itu bedanya jauh gitu kan. Kayak UN itu kayak mudah banget gitu ketimbang SBM PTN. Ya udah aku nggak belajar sama sekali UN-nya. Aku cuma belajar SBM aja. Lagi pula mapelnya juga sama semua kan, matematika, fisika, kimia, biologi untuk saintek gitu. Nah, UN-nya juga sama aja. Ya udah, kalau aku nyiapin SBM, udah jelas aku kayak UN kayak nggak ada apa-apanya gitu. Habis itu kalau kan itu untuk semester awal kan aku kayak ngejar materi selama SMA kan, kelas 10 11 itu materinya aku kejar di satu semester itu. Nah, pas Januari, pas mulai awal-awal semester 2 itu aku udah kayak ikutin tryout gitu, kayak tryout ajuka, tryout yang masuk kampus dan lain-lain kan banyak gitu fasilitas. Meskipun bayarnya cuma 5.000 jadi aku berani ikutin aja. Ya udah. Habis itu makin banyak referensi soal-soal buat nyiapin SBM. Jadi kayak udah siap gitu lah pas masuk. Apa ya? Mungkin karena emang udah nggak berharap banyak gitu di SNMPTN ya. Nggak tahu, emang bawaan aja kayak bodo amat dengan kegagalan. Kan dulu itu
kok kan kalau dari khusus aku sendiri itu udah sering ikut lomba dan kalah gitu udah. Alah, ya udah kayak gimana ya? Nggak terlalu dipikirkan karena emang udah siap kalah, udah selalu berharap yang terbaik tapi udah siap untuk yang terburuk gitu. Ya itu. Kalau dari aku sendiri mungkin kenapa kok aku nggak terlalu takut gagal dan saat tes juga. Mungkin karena aku udah banyak ikut tryout sih. Kan kalau dulu pas zamannya offline itu kan kita kan tryoutnya mesti on the spot kan. Ada pengawasnya, ada apa semuanya kayak gitu kan. Nah, karena aku dulu ngerjain tryout itu sampai sebulan berapa kali itu? Tiga kali sebulan, jadi hampir tiap minggu itu aku ngerjain soal tryout, ikut tryout lah, kasarannya kayak gitu. Nah, otomatis kita udah kayak terbiasa dengan kondisi yang kayak gitu, udah waktunya dipres habis-habisan, diawasi yang lain, ditekan, kayak diliatin pengawas dan lain-lain, kondisinya itu udah kebiasa gitu loh. Dan pas UTBK hari hanya itu kayak nggak ada bedanya, sama emang aja udah gitu. Iya. Kalau milih jurusan yang tepat dari aku, itu pilihlah jurusan yang benar-benar sesuai passionmu aja dulu. Soalnya kalau misalnya kamu masuk ke jurusan yang sesuai passion, meskipun nggak disuruh belajar, kamu akan merasa dengan senang hati untuk terus belajar gitu loh di matkul-matkul itu. Jadi kita nggak terasa terbebani untuk setiap semesternya, meskipun banyak tugas, tapi kita tetap bisa fresh gitu. Gimana ya bahasanya? Tetap nggak tertekan terlalu banyak kayak anak-anak yang salah jurusan gitu kan. Banyak kan kalau salah jurusan kita jadi mentalnya down. Apa aku harus pindah SBM lagi tahun depan dan lain-lain lah. Nah, pikiran-pikiran itu benar-benar mengganggu sih. Nah, kalau misalnya kalian udah benar-benar suka dengan jurusan itu, kayak contohnya aku sendiri di fisika kan, kayak benar-benar radikal dalam berpikir sampai ke dalam-dalamnya gitu, mempelajari alam semesta sampai segitunya dan perhitungannya. Kalau bagi sebagian orang itu kayak wah pusing kan, tapi kalau aku sendiri ini menyenangkan gitu, nggak ada habis-habisnya. Aku ngerjain ini nggak bakal ada habisnya dan itu yang aku seneng. Ini sih restu orang tua juga sih, itu yang agak. Tapi yang balik lagi ke pertama ya, kalau misalnya benar-benar nggak bisa kita nggak bisa kita rundingkan dengan orang tua secara baik-baik, ya udah, mereka yang aku rasa lebih berpengalaman lah dalam hal kayak gini. Sama kalau bisa ya itu aja sih, yakinkan diri aja. Persiapkan kulik-kulik materi yang akan dipelajari di kuliahan itu juga penting juga sih. Oh, yang kayak gitu. Ini kalau misalnya anaknya udah pengen banget nih kedokteran kan. Contoh nih, anaknya udah pengen banget kedokteran. Nah, dan orang tuanya juga mendukung kedokteran, entah itu mendukung secara finansial dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, dan apakah dia mampu atau tidak, itu sebenarnya tergantung tempatnya sih. Kalau untuk khusus kedokteran sendiri, kedokteran itu di univ di Jawa itu masih susah banget. Kamu lebih mentingin jurusan apa lebih mentingin univnya nih? Kalau misalnya kamu mentingin jurusan, ya udah kamu cari univ luar Jawa yang ada kedokterannya. Toh juga nanti setelah lulus sama-sama pendidikan dokter kan, sama-sama jadi dokter juga kan. Mentingin jurusan. Kenapa? Ya kembali lagi ke passion sebenarnya. Kalau misalnya udah nggak sesuai jurusan yang kamu inginin, akhirnya juga males-males juga di tengah-tengah. Yang kasus terburuknya sampai DO balik. Ini aja sih, kalau
kalian benar-benar pengen mau kuliah di suatu jurusan atau univ ya, jurusan dan univ itu, ya udah, kalian selalu belajar terus, bekerja keras sebaik-baiknya, secerdas-cerdasnya gitu ya. Tapi jangan lupa kalau kalian itu juga harus menyiapkan untuk kegagalan yang akan datang. Karena dengan hal itu kalian nggak terlalu bersedih dan bisa bangkit lagi secara terus-menerus. Lagi pula kalau misalnya kalian telat kuliah gitu, telat kuliah 1 tahun itu nggak ada bedanya juga sama yang kuliah sekarang ini. Cuman karena waktu sukses masing-masing orang itu berbeda, udah itu aja. Jangan takut gagal sih. Ini sih kalau untuk mindset itu ya sama sih. Kalau aku kan dari growth mindset ya, aku melihat suatu masalah besar itu bukan sebagai halangan, tapi lebih sebagai tantangan. Kalau misalnya aku pengen masuk univ ini, ya udah, kalian jangan minder sama teman-teman kalian. Kalian berusaha aja, nggak usah. Kalau kalian minder di awal, itu udah kedepannya bakalan minder terus dan akhirnya insecure dan lain-lain lah. Kalau untuk belajar aku udah berulang kali ngomong di waktu yang singkat ini lagi kalian cuma punya 3 bulan buat UTBK, lebih baik kalian masuk ke latihan-latihan soal, segera menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dengan tryout yang ada ini kan. Tryout online ada yang gratis, ada yang berbayar, itu semuanya kalian usahakan ikuti. Karena itu benar-benar ngelatih mental dan kondisi kita saat UTBK nanti. Jadi udah siap banget.